Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman sahabat peternak di mana berada. Pada kesempatan hari ini ketemu lagi dengan kami dari peternakan Ova Mbek Farm Tegal. Untuk kesempatan kali ini kami dari peternakan Ova Mbek Farm akan menceritakan atau mengulas masalah kotoran hewan atau kohe. Baik teman-teman, bahwa salah satu masalah dalam peternakan adalah kotoran hewan, di mana kotoran hewan ini dari awal harus kita antisipasi. Karena suka atau tidak suka, ternyata kotoran hewan itu harus kita manfaatkan. Nah, inilah ternyata banyak keuntungan dari kotoran hewan di kambing ini. Jadi secara tidak langsung sebenarnya kotoran hewan ini adalah tabungan yang tidak terasa pada saatnya kita akan memanenkan hasilnya. Untuk di peternakan Ova Mbek Farm ini kita bikin atau membuat schedule yaitu dalam 3 bulan. 3 bulan ini istilahnya kita sebenarnya panen sebenarnya. Nah, tapi ini sebenarnya juga tidak usah menjadi beban untuk para peternak. Ternyata banyak hal yang bisa kita atasi. Yang pertama, kita buatkan fermentasi. Untuk setiap minggu kita akan semprotkan bahan atau pengurai atau fermentasi yang sudah kita siapkan, sehingga pada saatnya setelah kita mengambil secara total dalam waktu 3 bulan ini tinggal memanenkan saja. Kemudian hasilnya ini kita bisa akan langsung gunakan sebagai pupuk organik yang akan kita bisa untuk dijual. Kemudian kita juga untuk sendiri, dimana kita juga sangat membutuhkan di lahan kita adalah jenis pupuk atau kotoran hewan ini. Nah, untuk testimoni ini teman-teman dari IPB, ini dari fisik atau dari kotoran ini, yang pertama, bau nggak? Coba mungkin bisa testimoninya seperti apa, dari baunya, kemudian dari fisiknya, mungkin seperti apa coba? Secara fisik ini Pak terlihat kering ya, karena juga sudah 3 bulan juga kan umurnya ya Pak. Nah, lalu secara bau ini nggak semerbak gitu ya Pak, jadi masih bisa ditoleransi hidung gitu. Jadi bagus sih, aman. Kalau untuk segi dari pengolahan, biasanya kalau untuk kotoran hewan ini sendiri bisa dijadikan sebagai campuran untuk pupuk organik cair Pak, atau pupuk organik padat, dan itu biasanya untuk pengaplikasiannya pupuk kotoran hewan ini sudah dalam bentuk bukan butiran kembali tapi sudah berbentuk halus, dan itu bisa ditambahkan dengan bakteri-bakteri baik yang untuk bisa dijadikan sebagai untuk tanaman, ataupun bisa pengaplikasiannya secara langsung ke tanaman secara langsung, itu juga baik juga untuk tanaman, untuk menambahkan nutrisi biasanya. Baik teman-teman, ini testimoni tadi dari teman-teman kita dari IPB. Ini ternyata dari baunya, gimana baunya? Nggak menyengat ya, nggak menyengat ya. Artinya ini dikuras, waktu dikuras saja itu tidak menyengat. Padahal kalau dikuras itu harusnya akan menguap dan akan kemana-mana ya. Karena ini letaknya juga di persawahan. Ternyata kalau kami berusaha semaksimal mungkin, yang jelas untuk mengurangi baunya. Nah, untuk kondisi yang seperti harian atau biasa, yang pastinya ini tidak akan berbau. Sekali lagi bahwa untuk harian, karena kita juga menggunakan jadwal rutin penyemprotan, yang jelas tidak akan berbau. Karena testimoni yang jelas sekarang hari ini dikuras dengan jumlah yang cukup banyak saja, ini tidak menyengat. Artinya berarti setiap hariannya ini biasa saja atau tidak ada bau ya. Jadi ini penting untuk juga dampak dari atau permasalahan dari kotoran hewan ini semuanya bisa kita manfaatkan ya, kita atasi, kita manfaatkan. Dan secara hitung-hitungan justru ini juga pasti ada bisnisnya ya. Jadi kita gunakan anak kandang kerja ini
dengan kerja yang sudah rutinitas. Artinya bahwa kita jadwalkan anak kandang ini pada saat hari tertentu mencari rumput atau ngarit, membuat pakan, dan jadwal tertentu lagi kita akan gunakan untuk pengurasan atau pengambilan kotoran hewan. Jadi teman-teman semua, ini adalah proses yang kita lakukan, bahwa kotoran hewan buat kami ternyata ini tidak cukup masalah, semua kita bisa atasi, dan yang lebih penting lagi kita akan terus bisa untuk diolah menjadi nilai atau hal yang bisa bermanfaat. Baik teman-teman, pada kesempatan ini kami dari Peternakan Farm Farm akan membuat atau mengadakan penyemprotan. Penyemprotan ini kita gunakan bahan fermentasi yang kita buat sendiri. Jadi ini kita buat campuran nanti dengan untuk ukuran 10 ml, kita gunakan 5 liter air, atau kita gunakan satu ini berarti 10 liter air, berarti kita gunakan formula ini dengan 20 ml. Dan untuk penguatnya kita tambahkan molase. Jadi kita campur dengan air, kemudian nanti kita semprotkan ke kotoran atau ke bawah kandang. Jadi kita bisa lakukan untuk setiap 1 minggu 1 kali, dan ketika nanti sudah kandang atau kotoran ini penuh, berarti kita tinggal pengambilan. Biasanya kami lakukan setelah 3 bulan. Demikian untuk cara atau penggunaan atau bahan yang kita gunakan untuk fermentasi kotoran hewan. Baik teman-teman, bahwa untuk pekerjaan atau schedule jadwal yang sudah kita laksanakan di OFAM Farm ini ada harian, mingguan, dan bulanan. Dimana untuk mingguan salah satunya adalah dengan penyemprotan zat yang kita gunakan bahan sebagai fermentasi. Maka pada hari ini kita sekaligus untuk kerjaan bulanan, yaitu pengambilan kotoran hewan yang sudah menumpuk. Nah, kegiatan ini kita laksanakan paling cepat 3 bulan untuk pengambilan kotoran hewan yang sudah menumpuk. Jadi pada hari ini kita akan lakukan pekerjaan yang dilaksanakan oleh anak kandang dengan pengambilan kotoran hewan yang sudah menumpuk 3 bulan. Baik, nanti kita akan lihat seperti apa yang akan kita kerjakan. Ya, baik teman-teman, ini ada teman-teman dari kunjungan yang kebetulan pada hari ini kita lakukan pengurasan atau pengambilan kohe di OFAM Farm. Ini saya akan minta testimoni ya teman-teman semua. Saya mintakan testimoninya jujur, yang sekarang kita sedang diadakan pengambilan kohe ini atau pengurasan kohe ini. Nanti berikan testimoninya atau tanggapannya bagaimana dari baunya, terutama itu dulu dari baunya. Oke, siap? Oke, kita mulai dari yang pertama. Dari bau, padahal ini udah dikuras ya. Oh iya, oke. Berarti nggak terlalu sih. Baunya gimana? Nggak terlalu Biasa, hangat, tapi agak ya, atau masih menyengat ada sedikit-sedikit. Cuman sedikit ya. Kalau ya. Oke, sip. Oke. Tos dulu. Ya, lanjut. Dari saya sebenarnya masih ada tercium sedikit Pak, Iya. tapi tipis sekali. Tipis ya. Iya, Oke. cuma nggak menyengat sih. Nggak Pak. menyengat Iya, ya, nggak menyengat. nggak. Berarti kalau keluar pastinya enggak ya? Enggak, Pak. Karena di sekitar ini aja ternyata masih ada sedikit ya. Iya, masih Oke, jujur ya berarti ya. Jujur banget, Pak. Oke, Oke. ya lanjut. Gimana Mbak Faiza? Kalau dari saya ada aroma khususnya Pak, tapi tidak mengganggu, masih bisa diterima di hidung. Oke, berarti masih untuk sekitar aja aman ya, Ya, aman. apalagi sampai keluar. Betul Pak. Berarti masih relatif aman ya. Sangat aman. Oke, terima kasih. Lanjut. Kalau Santri, oke. penciuman saya ya. ini
ada bau khas kambingnya, tapi tidak mengganggu sama sekali. Buktinya Oke. teman saya ini membawa nih, Waduh. tidak terganggu. sama Terganggu. sekali. Oke, terima kasih. Lanjut. Sama-sama. Mbak Febi gimana? Iya. Masih sempat bisa minum ya? Iya. Padahal ada di dalam kandang. Betul, Pak. Oke, Nggak gimana? merasa terganggu sama sekali sih, Iya. Pak. Masih nyaman Iya. aja aktivitas di sini. Padahal ini udah pengurasan dan banyak sekali kohe yang sedang kita ambil ya. Iya, betul, Pak. Oke, terima kasih. Siap, Bapak. Gimana Aji? Iya, Mas Aji. Untuk baunya sendiri masih bisa ditoleransi oleh hidung, Pak. Dan ini tidak bau menyengat juga. Oke. Karena hasil dari dekomposisi. Sip, makasih Ya, Pak. Mas Haji. Yang terakhir ini artis kita, Mbak Ana. Ya, Saya gimana paling Ana? terakhir dari Iya. sini, artinya saya yang paling lama di sini ya. Iya, iya. Setelah mencium, sumber baunya memang dari ternak ya, Pak. Iya. Kalau dari kotoran sebanyak ini nggak terlalu Biasa saja ya. Biasa saja, nggak Oke, menyengat. berarti sangat aman ya. Aman. Terima kasih luar biasa ya. Baik, terima kasih semua teman-teman. Ini adalah pernyataan yang saya minta memang secara jujur ya. Jadi tidak rekayasa dengan kepentingan tertentu. Oke, terima kasih. Baik teman-teman, pada hari ini kegiatan kita untuk pengambilan kohe dari kandang 1 kita selesai. Mungkin ini menjadi inspirasi dan terus semangat peternak Indonesia maju terus. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.